Selamat siang anak-anak ibu semua. Udah pada makan siang belum ini semuanya? Kenapa? Reza belum makan siang? Aduh, kenapa ini belum makan siang? Padahal sekarang kan udah 12:30. Nah, semoga Reza nanti gak ngantuk dan gak lapar ya selama kita belajar hari ini. Nah, jadi sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Jadi ibu ingin anak-anak ibu semua dalam mempelajari tema 6, subtema 1, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, ibu juga akan mengajak anak-anak semua menggali informasi terkait sumber dan bentuk energi. Lalu, ibu juga akan mengajak anak-anak ibu semua untuk mempelajari tentang gerakan kombinasi. Baiklah, kita buka bukunya halaman 21. Coba buka dulu bukunya semua. Udah pada dibuka semua bukunya halaman 21. Oke, karena udah kan, ibu akan membacakan pada paragraf ketiga. Buka dulu bukunya. Judul teks kita hari ini adalah matahari sebagai sumber energi terbesar. Oke, paragraf ketiga. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Anak-anak ibu di sini ada tidak yang paham tentang arti dari oksigen dan fotosintesis? Ayo, ada nggak yang bisa jawab? Ada nggak ya yang belajar tadi malam di rumah sama mama papanya? Pinter jawabannya Amel. Jawaban Amel sudah bagus, tetapi alangkah lebih baiknya fotosintesis itu adalah hasil makanan atau karbohidrat dari CO2, O2, H2O. Berarti kan dari karbon dioksida, dari oksigen, dan juga dari air yang dapat membantu kelangsungan hidup. Sedangkan oksigen adalah yang kita hirup sehari-hari. Fotosintesis. Nah, jadi ibu di sini punya kartu huruf. Kartu huruf. Jadi ibu mau salah satu anak ibu untuk membantu ibu menyusun kartu huruf ini menjadi kata fotosintesis. Ayo, ada yang mau bantu ibu nggak untuk menyusun menjadi kata fotosintesis? Baiklah, karena nggak ada yang mau, ibu akan susun kata fotosintesis ini sendirian. Baik, jadi kan di sini kita tuh punya kata huruf nih. Jadi kata fotosintesis itu diawali dengan huruf apa? Oke, diawali dengan huruf F. Kita cari dulu ya F-nya. Nah, ini dia F-nya. Kita letakkan di sini. Lalu setelah F ada O, foto. Lalu ada T. Setelah itu O lagi, foto, sin. Ada S, ada I, sin, lalu N. Lalu setelah itu ada T, sintesis. S, I, dan S. Nah, fotosintesis. Jadi, ibu nanti akan meminta salah satu anak ibu untuk, nggak salah satu lah, nggak jadi salah satu. Ibu akan minta anak-anak ibu, atau PR-nya nanti ibu kasih di akhir pembelajaran. Nanti ini PR-nya bakalan seru buat di rumah ya. Kita catat dulu. Oke, jadi setelah kita membaca teks pada halaman 21,
Di situ kan tertera tentang sumber energi, matahari sebagai sumber energi. Nah, dari matahari sebagai sumber energi ini, Ibu mau bertanya dulu. Matahari itu ciptaan siapa? Pintar Dika, matahari adalah ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena matahari sebagai sumber terbesar energi di muka bumi ini, oleh sebab itu energi ini habis. Nah, oleh sebab itu matahari sangat bermanfaat bagi manusia ataupun bagi makhluk hidup. Nah, di sini kan sumber energinya ini tadi udah Ibu bilang, seperti ada minyak bumi, ada listrik, ada kayu bakar, ada angin, ada makanan juga, ada baterai, dan ada air. Nah, Ibu mau tanya dulu. Air itu turun, datangnya dari mana dulu? Air datang dari mana? Ada yang bisa jawab air datang dari mana? Oke, Anissa angkat tangan. Anissa, jadi air ini datangnya dari mana? Dari Allah ya Subhanahu wa taala. Anissa sangat pintar. Oke, jawaban Anissa sudah benar. Jadi air itu datangnya dari bukit yang lebih tinggi, lalu dia turun ke sungai, lalu dia masuk ke rumah-rumah warga. Terus dari air yang udah kotor kita pakai mandi itu dibuang ke parit atau selokan. Setelah itu airnya dibawa ke laut, dari laut langsung terkena proses pembuatan hujan, terjadinya hujan, lalu kembali lagi ke perbukitan. Nah, seperti itulah proses terjadinya hujan. Lalu Ibu mau tanya lagi, air itu biasanya kita gunakan itu untuk apa? Ayo, ada yang bisa jawab lagi nggak nih pertanyaan Ibu? Kan air itu termasuk sumber energi yang mana manfaatnya itu sangat besar bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, betul tadi kata Nanda, air itu berfungsi untuk minum. Karena kan kalau misalnya kita sebagai manusia atau sebagai makhluk hidup nggak minum itu kan pasti rasanya kering, terus nggak lemes, nggak bersemangat gitu kan. Sama halnya juga dengan hewan dan tumbuhan. Kalau hewan tidak kita berikan minum, dia pasti bakalan juga lemah setiap harinya. Lalu tumbuhan nih yang paling bagus. Berarti anak-anak Ibu ini semuanya udah pintar sekali nih, udah tahu cara menghemat air bagaimana. Nah, tadi kan sumber energi itu nggak hanya air aja kan, ada juga listrik, ada juga baterai, lalu ada juga angin. Nah, Ibu ingin bertanya, ada nggak yang bisa menjawab bagaimana cara menghemat listrik? Wih, Fadel paling cepat. Ayo Fadel. Iya. Lalu? Iya. Oke, mantap. Pinter-pinter memang anak Ibu semuanya ya. Ya, Fadel kan bilang kan, kalau misalnya menjaga listrik itu dengan cara, kalau kita nonton TV udah terasa kantuk-kantuk nih, matikan. Oke, pertama. Lalu yang kedua katanya kalau masuk kamar mandi lampunya dihidupkan, keluar dari kamar mandi lampunya dimatikan. Yang kedua. Lalu yang ketiga adalah menggunakan apa tadi Fadel? Nah, menggunakan kipas angin ya kan. Kipas angin tuh kalau misalnya orang yang nggak ada di dalam ruangan, matikan dulu kipas anginnya, oke? Oke, Fadel pintar. Nah, jadi dari cara menghemat air yang disampaikan Ayu dan Ani, lalu menghemat listrik yang disampaikan oleh Fadel barusan, Ibu harapkan anak-anak Ibu semua dapat menerapkan sikap berhemat tentang sumber energi. Nah, lalu sekarang Ibu akan mengajak anak-anak Ibu semua untuk melihat video gerakan kombinasi. Oke? Gerakan kombinasinya itu sebentar ya, Ibu ambilkan dulu.
dari gerakan kombinasi ini adalah mengkombinasikan atau menggabungkan antara gerakan tangan dengan gerakan kaki, di mana nantinya anak-anak ibu semua dapat bergerak dan mengikuti alur gerakan atau alur senam yang akan kita pelajari minggu depan. Nah, jadi minggu depan kita akan mengadakan senam di luar kelas. Jadi ibu harapkan minggu depan anak-anak ibu semua menggunakan baju olahraga ya. Lalu tadi di awal pelajaran ibu menjanjikan memberikan tugas kepada anak-anak ibu. Yang pertama, carilah apa saja sumber energi yang ada di dalam kehidupan. Tuh, hari ini ibu pengen menyampaikan kalau pelajaran kita mengenai hak dan kewajiban itu haruslah kita terapkan di rumah, ya kan? Dimana kewajiban anak sebagai warga sekolah adalah menjaga sumber energi yang sudah diberikan oleh Tuhan. Seperti tadi caranya, kalau lampu sedang tidak dipakai, dimatikan. TV sedang tidak dipakai, dimatikan. Keran air yang sedang tidak digunakan, dimatikan juga. Lalu ibu ingin anak-anak ibu rajin membaca tentang apa saja, lalu mencari kata-kata sulit. Lalu setelah itu kita bisa buka kamus untuk artikan, seperti tadi kata fotosintesis atau kata oksigen. Lalu tentang gerakan kombinasi, ibu harapkan anak-anak ibu akan paham dan dapat melaksanakan atau memperagakan bagaimana gerakan kombinasi itu. Baiklah, karena pelajaran hari ini telah selesai, ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu semua yang udah mendengarkan. Reza udah hilang nih laparnya ya kan. Nanti sampai rumah jangan lupa makan siang, makan sore lagi ya namanya ya. Ajak mamanya makan sore. Nah, jadi lebih dan kurang ibu mohon maaf. Oh ya, jangan lupa PR-nya, jangan lupa bawa baju olahraganya minggu depan ya, biar kita belajar di lapangan. Terus PR-nya jangan lupa dibawa buat besok. Sebelum kita akhiri, kita pulang, kita lebih baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, duduk rapi. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.